Selamat datang di Marlina Channel. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak meskipun kita belajar dari rumah. Pada kali ini kita akan membahas materi jasa dan prestasi Khulafaur Rasyidin bersama Ibu Marlina dari MTS Negeri 24 Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasikan jasa dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh yang istimewa. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang dalam berdakwah dengan Nabi selama di Mekah dan di Madinah. Marilah kita mulai dengan khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antar dua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansor. Nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya, menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak membayar zakat, ada yang mengaku sebagai nabi, di antaranya Musailam al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Maka sikap Abu Bakar yang tegas dengan memberantas kelompok-kelompok tersebut. Prestasi yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diserahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafal yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. Selanjutnya, perluasan wilayah dakwah Islam. Wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq mencapai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun beberapa prestasi yang telah dicapai Umar bin Khattab sebagai berikut. Pertama, perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pada waktu itu Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha keras untuk memperluas wilayah dakwahnya.
wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat pemerintahan Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Guna memudahkan jalannya pemerintahan, Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, serta menunjuk seorang gubernur untuk pemerintah pada wilayah provinsi tersebut. Prestasi yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Prestasi selanjutnya, menetapkan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW, hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Prestasi selanjutnya, Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Ke-6 anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pada usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Adapun prestasi yang dicapai adalah: pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan merupakan pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, di antaranya Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah.
mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya angkatan laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, angkatan laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. Prestasi yang dilakukan selanjutnya adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun. Adapun prestasi yang telah dicapai selama beliau menjabat adalah: pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Di antara langkah tegas Ali bin Abi Thalib yaitu memberantas para pejabat yang korupsi. Prestasi selanjutnya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prestasi selanjutnya memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Prestasi selanjutnya adalah pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikianlah penjelasan tentang jasa dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.